Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Marina Apriani, guru di SMA Negeri 15 Pekanbaru. Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan pembelajaran dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6 dalam pelatihan program guru belajar seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Sebagai ungkapan rasa syukur saya ingin mengimbaskan pengalaman saya mengenai bagaimana saya masuk ke LMS-nya atau Learning Management System-nya, kemudian ringkasan materi yang ada pada pelatihan ini. Untuk mengaksesnya, kita bisa menggunakan handphone atau laptop. Kita pilih di Google Chrome. Setelah kita klik Google Chrome, lalu kita ketikkan guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id. Setelah diklik, maka kita akan masuk ke program e-learning belajar. Kemudian kita pilih Ayo Guru Belajar. Setelah kita klik Ayo Guru Belajar, kita pilih bagian Semangat Guru. Kemudian pelatihan program guru belajar seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi guru dalam proses adaptasi teknologi. Pada pelatihan ini, ada 6 pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, resilience, yaitu tangguh dan teknologi. Yang kedua, critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga, creativity, yaitu konten dan teknik penceritaan. Yang keempat, communication, yaitu komunikasi efektif. Yang kelima, empowered teacher atau penerapan kelas campuran. Yang keenam, collaboration, yaitu kolaborasi dan dampak. Pelajaran pertama, yaitu resiliensi, yaitu tangguh dan teknologi. Resiliensi ini adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Nah, jadi pada pelajaran pertama ini kita akan diberikan tips bagaimana kita bisa mengatasi kegagalan untuk bangkit kembali agar terjadi peningkatan kualitas dalam pemanfaatan teknologi. Pelajaran yang kedua adalah critical thinking. Nah, dalam hal pelatihan ini yang dimaksud critical thinking itu adalah berpikir kritis pada teknologi. Nah, berpikir kritis ini dapat diartikan memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pertanyaan. Nah, produk dari berpikir kritis ini adalah suatu penilaian dan keyakinan. Nah, berpikir kritis itu sangat diperlukan dalam keterampilan kita mengadaptasi teknologi. Pelajaran yang ketiga adalah creativity. Nah, dalam pelatihan ini konteksnya yaitu konten dan teknik penceritaan. Nah, konten itu adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Nah, dalam hal pendidikan tentu itu juga berupa pelajaran. Nah, jadi bagaimana konten yang baik itu juga nanti akan kita pelajari di pelatihan ini. Nah, kemudian kemampuan bercerita. Kemampuan bercerita itu adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasannya secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi seorang guru itu penting memiliki kemampuan bercerita agar pelajaran yang dia sampaikan itu lebih menarik dan lebih dipahami oleh siswa. Pelajaran yang keempat adalah communication atau komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif ini adalah proses pertukaran ide, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuannya dapat diterima dengan baik. Nah, komunikasi efektif itu harus jelas, yang disampaikan harus tepat apa yang ingin dicapai. Nah, kemudian gaya komunikasinya juga harus kita perhatikan, dan jalur komunikasinya juga, serta metode yang digunakan untuk berkomunikasi juga. Pelajaran yang kelima, yaitu penerapan kelas campuran. Nah, penerapan kelas campuran ini menyajikan pembelajaran yang optimal, karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada peserta didik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pola belajar siswanya. Nah, ciri kelas campuran itu yang pertama, pembelajaran asinkron.
yaitu merdeka pada mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajar. Yang kedua, pembelajaran sinkron, yaitu sangat juga penting dengan pendampingan guru. Kemudian menghubungkan beragam modalitas mata pelajaran menjadi pengalaman belajar terintegrasi. Nah, jadi kita menghubungkan antara materi, antar mata pelajaran atau antar sub materi, sehingga pengalaman belajarnya jadi terintegrasi. Yang keempat, membantu murid merdeka belajar. Nah, inilah ciri-ciri dari kelas campuran. Pelajaran yang keenam adalah collaboration. Nah, dalam pelatihan ini konteksnya adalah kolaborasi dan dampaknya. Nah, jadi jika kemampuan non-teknis kita itu, kita lakukan kolaborasi dengan memaksimalkan sumber daya kita, kekuatan kita, kompetensi yang ada pada diri kita, dan lingkungan sekitar, akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam suatu karya yang akan kita buat. Nah, jadi kolaborasinya itu juga bisa dengan rekan sesama guru kita, dan itu bisa juga untuk mengembangkan karir kita nantinya. Nah, itu dia tadi gambaran materi pada pelatihan ini. Materinya sangat penting dan berguna untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai guru. Nah, tunggu apa lagi? Ayo bergabung di program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.